Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah dan Pelarian Cinta, bagian 40. Sebulan kemudian, Ibda Raisi duduk di kursi tersangka di pengadilan intern. Dengan tuduhan sebagai otak dari perencanaan pembunuhan, dengan barang bukti pelaku yang memberikan kesaksiannya. Bahwa ia disuruh untuk melakukan sabotase terhadap mobil milik Prima. Setelah beberapa kali proses pengadilan, diputuskan dan ditetapkan bahwa Ibda Raisi bersalah. Sanksi pemecatan secara tidak hormat dan penjara selama 20 tahun adalah konsekuensi yang mesti ia terima saat ini. Sementara itu Black Devil mendapat promosi kenaikan pangkat menjadi AKP atau Ajun Komisaris Polisi, dan mendapat promosi sebagai Kepala Kepolisian Sektor di kota lain. Mengenai hubungannya dengan Bribtu Gadis, mereka telah menikah di bawah tangan. Sambil menunggu keputusan perceraian dengan istrinya, dengan alasan istrinya, mandul, atau tidak bisa memberikan keturunan, sesuai keterangan medis dari rumah sakit. Sementara itu, Kompol RSP 27 juga mendapatkan promosi jabatan. Beliau ditarik ke Mabes Polda dan ditempatkan sebagai Kasat Reskrim Polda J. Ibda Haris Ardiansyah mendapatkan promosi pangkat dan jabatan. Sebagai Wakil Kapolsekta D menggantikan Ibtu Black Devil, yang dipromosikan sebagai Kapolsekta di Kota P. Pangkat Ibda Haris Ardiansyah naik satu tingkat menjadi Inspektur 1 atau Ibtu. Mobil bus RWG perlahan-lahan mulai bergerak melaju meninggalkan terminal. Air mata cinta mulai menetes ketika mobil bus yang ditumpanginya mulai melaju meninggalkan kota tempat tinggalnya. Di sebelah kanan tempat cinta duduk, ditempati oleh dua orang penumpang, seorang ibu setengah baya bersama seorang anak kecil berusia 3 tahun. Begitu bocah itu melihat cinta, dia langsung tersenyum lebar sambil tertawa-tawa kecil. Ibu sang bocah seketika menyadari perubahan sikap anaknya, ikut melihat ke arah putranya melihat. Ibu itu juga ikut tersenyum ketika melihat cinta. Parasnya yang ayu membuat teduh orang yang memandangnya. Tiba-tiba, sang bocah meloncat-loncat ketika cinta mulai menggodanya. Ibunya yang melihat kejadian itu, ikutan tersenyum senang melihat keceriaan putranya. Lalu ia berkata pada putranya, "Arya, cicing, nak." "Arya, diam, nak," ucap ibu itu memperingatkan putranya. "Ulah lu loncatan, engke labuh. Jangan loncat-loncat nanti jatuh." Namun, sang bocah malah menunjuk ke arah cinta. Dari gestur tubuhnya sang bocah, seolah berkata pada ibunya, untuk pindah duduk sama cinta. Sang ibu melihat putranya begitu senang, lalu ia meminta izin sama cinta. "Punten, Neng." "Permisi, Neng," sapa ibu itu ramah, khas logat Sunda yang kental. "Upami teka abotan. Putra abdi hoyong di lahunku eneng. Kalau tidak keberatan. Putra saya pengen duduk bareng, Neng." Cinta diam dan hanya tersenyum. Dia tidak menanggapi perkataan ibu itu, karena ia tidak mengerti bahasa Sunda. "Eneng tiasa nyarios Sunda? Eneng bisa ngomong Sunda?" tanya ibu itu pada cinta. Cinta hanya menggelengkan kepala. Dia bingung mau berkata apa. "Oh, kirain Neng bisa ngomong Sunda," ucap ibu itu memberitahu. "Kenalkan saya, Iyah. Orang-orang biasa panggil saya, Big Iyah. Dan ini putra saya namanya, Arya Putra Sawar. Saya, Cinta Rahayu Pramudia. Panggil Cinta aja, Bu." Big," jawab Cinta memperkenalkan dirinya. "Tadi anak saya pengen duduk bareng, Neng," ucap Big Iyah memberitahu. Baru kali ini, dia begitu senang melihat orang baru dan itu adalah Neng. Bahkan dia sampai loncat-loncat tadi, saking senengnya. "Oh, boleh, Big," sahut Cinta setelah tahu apa maksud perkataan Big Iyah. "Sini Arya, duduk bareng Tante." Lantas Big Iyah memindahkan putranya dari tempat duduknya ke bangku tempat duduk Cinta. Dengan wajah bahagia, sang bocah langsung merentangkan tangannya pada Cinta. Seakan memberi kode pada Cinta untuk memeluknya. Keakraban terjalin di antara Cinta, Arya dan Big Iyah dalam perjalanan mereka ke Bandung. Bahkan, Arya sampai-sampai tidak mau lepas dari gendongan Cinta,
dan tertidur pulas dalam dekapan cinta. Hingga akhirnya, bus RWG sudah keluar dari pintu tol Pasir Koja. Tampak Cinta terlihat gelisah di tempat duduknya. Wajahnya menyiratkan kebingungan, tatkala bus itu sudah memasuki kota Bandung. Melihat kegelisahan yang terpancar dari mimik muka Cinta, membuat Big Iyah bertanya padanya. "Maaf, Neng." Seru Big Iyah, bertanya. "Neng mau kemana?" "Bandung mah luas, Neng. Mesti apal alamatnya." Cinta menghela nafas dalam-dalam, lalu perlahan-lahan ia menghembuskannya. Ia mencoba menjawab dengan tenang pertanyaan Big Iyah. "Gak apa-apa, Big," sahut Cinta memberitahu. "Saya baru pertama kali ke Bandung." "Oh, gimana kalau Neng ikut ke rumah Bibi?" ajak Big Iyah ramah, memberitahu. "Kebetulan sekali, saya kerja di tempat kos-kosan. Neng bisa ngekos di sana." Cinta bisa sedikit tersenyum. Karena setidaknya, malam ini ia mendapatkan tempat tinggal, dan tidak perlu repot-repot lagi mencari tempat menginap. "Terima kasih ya, Big," ucap Cinta tulus. "Saya merasa Big Iyah orang baik, dan entah kenapa saya merasakan kedekatan secara emosional pada Arya Putra Bibi." Big Iyah menatap wajah Cinta lekat-lekat. Seakan sedang mengamati secara seksama, wajah Cinta yang cantik dan ayu. "Entah kenapa, ketika saya melihat Neng Cinta, saya seperti sedang melihat anak majikan saya dulu, Neng," ucap Big Iyah memberitahu. "Majikan saya bernama Tuan Anggara Sukmawan, dan Nyonya Rahayu Atmaja. Putri mereka sama persis dengan Neng. Putih, cantik dan ayu." Cinta menutup mulutnya, seakan tak percaya dengan perkataan Big Iyah barusan. Dibarengi dengan keluarnya air mata dari kedua sudut matanya. Melihat hal itu, Big Iyah kebingungan dan segera memeluk tubuh Cinta. Dia berusaha menenangkan wanita muda yang kini berbadan dua itu. Setelah agak tenang, lalu Cinta mulai berbicara. "Sekar Rahayu Sukmawati, itu nama mamaku, Big. Anak dari Anggara Sukmawan dan Rahayu Atmaja. Mereka adalah kakek dan nenek Cinta." "Gusti Allah. Jadi kamu cucu majikan saya dulu, Neng?" Big Iyah tampak terkejut sesaat. Namun ia lalu menyambung perkataannya. "Kakek dan nenek Neng adalah orang yang sangat baik, dermawan dan menjadi panutan bagi warga di Kampung Sawar, Neng." Tiba-tiba, "Caringin, AA. Kiri." Seru seorang lelaki menyebutkan lokasi tempat ia akan turun. "Sakedap, Kang." "Sebentar, Kang," beritahu kondektur itu pada penumpangnya. "Di payun, Nyak." "Di depan, ya." Bus berhenti di depan sesuai keinginan penumpang tadi. Lelaki tersebut lalu bergegas turun, sambil membawa tas yang ia jinjing. Sebuah mobil taksi berhenti tepat di depan sebuah rumah berlantai 2. Dari dalam mobil taksi tersebut, keluarlah Big Iyah, disusul oleh Cinta sambil menggendong Arya yang tertidur pulas dalam gendongannya. Di hadapan mereka, terlihat sebuah bangunan berlantai 2 yang berdiri kokoh, megah dan luas. Bangunan itu, ternyata adalah sebuah rumah kos-kosan yang tadi sempat diceritakan oleh Big Iyah pada Cinta. Di samping kanan bangunan megah berlantai 2 tersebut, terdapat sebuah bangunan kecil berlantai 1. Bangunan kecil itu adalah sebuah rumah berukuran 10-10 meter persegi. Kemudian, mereka melangkah masuk ke perkarangan tersebut, dan segera menuju bangunan kecil itu. Setelah membuka pintu, Big Iyah dengan ramah mengajak Cinta masuk. "Ayo, Neng masuk." "Iya, Big," sahut Cinta, tanpa gesturnya terlihat malu dan segan. "Terima kasih, Big." Setelah menidurkan Arya di kamarnya, Big Iyah datang menemui Cinta, sambil membawa nampan berisi 2 buah cangkir teh hangat. Dan sebuah toples berisi biskuit untuk menemani ngobrol mereka. "Diminum, Neng." Big Iyah dengan ramah mempersilahkan tamunya. "Mumpung tehnya masih hangat." Iya, Big, terima kasih," sahut Cinta. Terlihat masih segan dan canggung. "Neng Cinta, jangan sungkan gitu. Justru Bibi senang bisa membantu, Neng Cinta. Kakek, nenek serta ibu Neng Cinta adalah orang-orang baik. Kami sekeluarga merasakan kebaikan dan kedermawanan beliau."
Bahkan, kedermawanan beliau dapat dirasakan juga oleh sebagian dari warga Kampung Sawer. Hampir separuh wilayah Sawer itu, tanahnya dimiliki oleh Tuan Anggara Sukmawan. Dan beliau memberikan tanah itu kepada warga yang tidak memiliki lahan dengan cuma-cuma. Jadi sudah sepantasnya dan selayaknya, Bibi menghormati dan menjamu Neng Cinta dengan sangat baik. Sebagai bentuk rasa terima kasih kami pada keluarga Neng Cinta. Cinta yang tadinya sempat sedih, karena kembali terkenang dengan adit suaminya. Kini ia sedikit demi sedikit sudah bisa tersenyum kembali, dengan ketulusan Big Iyah yang telah membantunya saat ini. Oh iya, Big Iyah? Cinta mulai penasaran dengan cerita Big Iyah, lalu ia bertanya. Kakek, nenek dan mama tinggal di Kampung Sawer sejak kapan, ya? Soalnya Cinta taunya mereka sudah di Jakarta sejak tahun 1990. Big Iyah mulai bercerita tentang kakek dan nenek Cinta. Bibi, kurang tahu persis kapan tepatnya kakek, nenek dan mama Neng tinggal di sana. Seingat Bibi, tahun 80-an. Kakek, nenek dan mamanya Neng telah bermukim di desa Ciherang. Waktu itu usia Bibi baru 8 tahun dan mamanya Neng Cinta berusia 12 tahun. Mamanya Neng sangat baik pada keluarga Bibi dan Bibi sendiri. Hampir sebagian warga desa Ciherang yang kini bermukim di Kampung Sawer adalah orang-orang yang mendapatkan tanah tersebut dari kakek Neng Cinta. Namun, 10 tahun kemudian, keluarga besar Neng Cinta pindah ke Jakarta. Dan meninggalkan semua tanah beserta rumah itu pada adiknya, yang bersifat kikir dan sering merugikan masyarakat desa Ciherang. Cinta tersenyum bahagia. Setelah mendengarkan cerita Big Iyah tentang kebaikan kakeknya di mata masyarakat Kampung Sawer dan desa Ciherang. Setelah mereka ngobrol selama 1 jam, Cinta sudah mulai mengantuk. Big Iyah segera bangkit untuk merapikan terlebih dahulu kamar yang akan ditempati oleh Cinta. Ayo Neng, ke kamar itu. Ajak Big Iyah sambil membawakan tas Cinta. Mohon maaf jika kamarnya jelek dan kurang nyaman, Neng. Makasih banyak, Big, Cinta menyahuti. Saya malu dan berhutang budi dengan Bibi. Telah membuat repot Big Iyah. Ah, Neng. Jangan bilang seperti itu, sahut Big Iyah. Ini tidak seberapa, bila dibandingkan dengan kebaikan keluarga Neng. Jangan sungkan ya, Neng. Cinta lantas memeluk Big Iyah. Dalam hatinya ia bersyukur dipertemukan dengan orang baik, yang ternyata mempunyai hubungan dengan masa lalu keluarganya. 3 hari sudah, Cinta telah menetap di daerah Bandung. Kini, ia memutuskan untuk tinggal di rumah kos-kosan di bangunan yang berlantai 2 itu. Rumah kos-kosan ini diperuntukkan khusus akhwat atau wanita. Kebanyakan penghuni kos adalah mahasiswi di kampus UPI atau Universitas Pendidikan Indonesia. Hubungan Big Iyah, Arya dan Cinta semakin hangat. Bahkan, Cinta sudah bisa terbuka pada Big Iyah. Ia sudah berani menceritakan permasalahan hidup yang ia alami saat ini. Usia kandungan Cinta kini sudah memasuki 4 bulan. Perutnya sudah mulai terlihat membuncit. Sebagian dari bagian tubuhnya mulai mengalami perubahan. Tubuhnya mulai berubah menjadi lebih berisi, berat badannya bertambah meningkat dari bulan lalu. Big Iyah baru saja menerima telepon dari suaminya, yang saat ini sedang berada di sebuah kafe. Big Iyah menghampiri Cinta, lalu ia memberitahukan pada Cinta bahwa di kafe resto, saat ini sedang membutuhkan karyawan sebagai pelayan kafe atau waiter kafe. Mendengar ada lowongan pekerjaan, membuat Cinta menjadi tersenyum dan bersemangat. Kemudian, ia berbicara pada Big Iyah. Big Iyah, kalau dibolehkan Cinta kerja di sana, Cinta mau kok, kerja di kafe resto sebagai pelayan kafe. Ini demi menghidupi dan mencukupi kebutuhanku dan calon anak dalam kandunganku ini, Big. Neng, Bibi rasa. Menjadi pelayan itu adalah pekerjaan yang lumayan berat bagi yang hamil. Ucap Big Iyah memberitahu. Apalagi kondisi Neng Cinta yang sedang hamil. Bibi nggak mau terjadi apa-apa sama Neng. Tenang aja, Big. Sahut Cinta serius. Cinta yakin kuat kok. Seandainya pekerjaannya berat, kan bisa istirahat sejenak. Cinta pasti baik-baik saja, percaya sama Cinta. Neng, kenapa sih mesti repot-repot kabur dari rumah dan suami? Tanya Big Iyah penasaran. Padahal menurut Bibi, dari cerita Neng Cinta kemarin,
Suami Neng itu sangat mencintai Neng. Walau Bibi belum pernah ketemu dengannya. Namun Bibi menilai Adit adalah suami yang baik dan bertanggung jawab, Neng. Mungkin saja, ia menikahi wanita itu, karena pertimbangan lain atau mungkin menghormati keinginan orang tuanya. Seharusnya, Neng sebagai seorang istri memberikan kesempatan padanya untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi. Cinta mendengarkan nasihat Big Iyah dengan seksama, tanpa sedikit pun membantah atau menyela perkataannya. Memang dalam hatinya pun mengatakan hal yang sama, seperti yang diutarakan oleh Big Iyah. Namun, yang membuat ia pergi dari Adit adalah, karena ia merasa tidak pantas untuk mendampingi Adit. Dia ingin Adit bahagia bersama istri barunya, dan ia tidak ingin menjadi penghalang kebahagiaan mereka berdua. Maaf ya, Neng. Ucap Big Iyah merasa tidak enak hati, ketika melihat Cinta menundukkan kepala. Setelah ia mengatakan apa yang ada dalam pikirannya. Bibi seharusnya tidak bicara seperti tadi. Bibi hanya merasa kasihan pada nasib Neng Cinta saat ini. Mesti berjuang sendirian membesarkan buah hati tanpa seorang suami. Tapi Neng jangan takut, selama Neng berada di Bandung. Bibi akan selalu menjaga dan membantu. Neng jangan sungkan sama Bibi. Lalu Big Iyah mendekati Cinta, dan memeluknya erat. Seketika Cinta merasakan nyaman dan tenang saat ini, karena ia mendapatkan seseorang yang bisa membantunya bangkit. Berkat Big Iyah juga, Cinta mendapatkan semangat baru, untuk menjalani kehidupannya yang baru. Membesarkan anak dalam kandungannya dengan kemandirian. Terima kasih Big, Cinta akan buktikan bahwa Cinta bisa mandiri. Berjuang membesarkan anak ini. Walaupun mesti dengan keringat dan usaha sendiri. Bersambung.